Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Hari ini kita akan membahas mengenai panas dan perpindahannya. Pernahkah kalian membantu ibu di dapur? Tahukah kalian mengapa api kompor dapat memanaskan air yang ada di dalam panci sehingga air tersebut dapat matang? Ketika kalian memasak air, panas dari api kompor akan berpindah ke dalam panci. Kemudian dari panci akan berpindah ke dalam air. Nah, sehingga air yang ada di dalam panci akan panas dan menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas atau kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Nah, panas dapat berpindah dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pengaruh panas terhadap suhu zat. Nah, jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Begitupun sebaliknya, jika suatu zat melepas kalor atau panas, maka suhu akan turun. Jenis benda yang dapat mengantarkan panas. Benda yang mudah dan cepat mengantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh dari konduktor tersebut yaitu ada besi, ada emas, dan juga perak. Benda yang sulit dan tidak cepat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya ada berlian, ada gelas, ada oli, dan juga ada ban. Nah, bagaimana sih panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai dengan zat perantaranya. Konduksi disebut juga dengan perpindahan panas secara hantaran. Nah, konduksi ini dapat terjadi hanya pada panasnya saja yang berpindah. Konduksi terjadi pada zat padat. Contoh dari konduksi yaitu estafet buku. Pada saat melakukan estafet buku, maka hanya bukunya saja yang berpindah. Kalian tetap dalam di tempat dan tidak berpindah. Contoh konduksi. Contoh konduksi yang pertama ada memanaskan batang logam. Nah, ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya salah satu ujung batang logam yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke ujung besi yang lainnya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah melalui zat perantaranya, yaitu besi. Contoh yang kedua ada mengaduk teh panas menggunakan sendok logam. Ketika kita mengaduk teh menggunakan sendok logam, maka lama-kelamaan sendok logam tersebut akan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah dari air menuju ke seluruh bagian sendok logam. Contoh yang ketiga ada setrika listrik. Nah, setrika listrik ini merupakan alat yang prinsip kerjanya menggunakan perpindahan panas secara konduksi. Nah, ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik mengalir melalui elemen pemanas. Konveksi merupakan perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantara. Jadi di dalam konveksi ini zat perantaranya ikut berpindah. Peristiwa konveksi ini terjadi pada benda cair dan juga gas. Contoh kegiatan konveksi yaitu memindahkan setumpuk buku.
Ketika kalian memindahkan setumpuk buku ke tempat lain, maka kalian akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Nah, jika diumpamakan buku-buku tersebut sebagai panas dan kalianlah sebagai zat perantaranya, maka kegiatan pemindahan setumpuk buku tersebut merupakan contoh kegiatan konveksi di mana disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh-contoh konveksi. Contoh konveksi yang pertama, merebus air. Ketika merebus air yang berada dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air tersebut akan lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan dengan air yang ada di atasnya. Yang kedua, ada terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, angin darat dapat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik. Sedangkan angin laut dapat terjadi pada siang hari. Sehingga udara yang di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik. Sedangkan angin laut dapat terjadi pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas, sehingga udara di darat akan naik dan udara laut akan menggantikan udara yang naik. Karena keadaan tersebut, pada malam hari nelayan akan melaut dan pada pagi hari atau siang hari mereka akan kembali ke daratan. Yang ketiga, ada pemanfaatan ventilasi udara. Pemanfaatan ventilasi udara terjadi karena siklus udara di dalam rumah memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantaranya. Contoh radiasi. Contoh radiasi yang pertama, panas dan matahari yang sampai ke bumi. Yang kedua, tubuh akan terasa panas ketika dekat dengan api unggun. Yang ketiga, baju akan kering karena adanya sinar matahari. Sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.